Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Puji Andriani Hamzah. Saya dari kelas F1. Di sini saya akan menjawab sebuah kasus. Kasusnya yaitu pada tanggal 11 Juli 2020 pukul 8, seorang bayi perempuan cukup bulan usia 2 hari datang ke puskesmas. Ibunya mengeluh bahwa tubuh bayi teraba dingin, tidak mau menyusui, dan bayi terlihat lesu dan mengantuk terus. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan didapatkan hasil bahwa suhu tubuh bayi yaitu 35,1 derajat Celcius, kaki dan tangan bayi teraba dingin. Pertanyaan yang pertama adalah, apa diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut? Diagnosa yang tepat untuk kasus tersebut adalah bayi mengalami hipotermia. Hipotermia merupakan suatu keadaan di mana suhu tubuh bayi mengalami penurunan di bawah 36,5 derajat Celcius. Kemudian dapat diklasifikasikan bahwa bayi mengalami hipotermia sedang. Karena hipotermia sedang merupakan suatu keadaan bahwa suhu tubuh bayi antara 32 sampai 36 derajat Celcius. Bayi juga mengalami gejala seperti terlihat lesu, mengantuk terus, tidak mau menyusui, suhu tubuh 35,1 derajat Celcius, dan bayi tidak mau menyusui. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa tindakan yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut? Tindakan yang harus segera dilakukan adalah menjaga kehangatan bayi. Yang pertama, apabila bayi datang dengan baju basah, segera ganti pakaian bayi dengan pakaian yang kering dan hangat. Pakaikan topi bayi agar menjaga kehangatan kepala bayi. Kemudian berikan lampu sorot pada bayi agar bayi tetap hangat. Apabila tidak diberikan lampu sorot, bayi juga dapat dimasukkan ke dalam inkubator. Selain itu, ada cara lain untuk menghangatkan bayi, yaitu dengan cara metode kanguru. Metode ini dilakukan dengan cara mempertemukan kontak kulit bayi dengan kulit ibu, yaitu bayi diletakkan di dada ibu dengan pakaian yang terbuka. Kemudian bayi berada di dalam satu pakaian dengan ibu. Bayi dipeluk oleh ibu, dipakaikan topi agar tetap hangat. Setelah itu bimbing ibu atau dorong ibu agar ibu menyusui bayinya lebih sering. Kemudian cek suhu tubuh bayi setiap jam selama 3 jam pertama. Apabila ada kenaikan suhu tubuh bayi yang minimal 0,5 derajat Celcius, maka lanjutkan metode ini. Apabila suhu tubuh bayi tidak mengalami kenaikan, cek apakah ada kelainan atau apakah adanya penyebab sepsis atau adanya sepsis. Dilihat apakah ada muntah atau adanya kesulitan bernapas. Setelah itu, apabila setelah 3 jam pertama suhu tubuh bayi sudah normal, lakukan lagi pengecekan suhu tubuh bayi setiap 3 jam selama 12 jam. Apabila setelah 12 jam suhu tubuh bayi tetap normal, dalam keadaan normal, bayi boleh dipulangkan dan bimbing ibu, berikan edukasi kepada ibu cara agar menjaga kehangatan bayi di rumah, dan berikan edukasi kepada ibu agar menyusui bayinya lebih sering. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah, sebutkan 4 penyebab dari kasus tersebut. Ada 4 penyebab terjadinya hipotermia atau mekanisme terjadinya penurunan suhu tubuh. Yang pertama adalah radiasi. Radiasi merupakan suatu keadaan penurunan suhu tubuh di mana bayi diletakkan di tempat
di tempat yang temperatur udaranya lebih rendah, yaitu misalnya bayi diletakkan di dekat jendela yang terbuka. Yang kedua adalah konduksi. Konduksi yaitu suatu keadaan di mana penurunan suhu tubuh bayi apabila bayi diletakkan di tempat yang lebih dingin. Misalnya bayi diletakkan di timbangan atau tempat tidur bayi tidak memakai alas. Yang ketiga adalah konveksi. Konveksi merupakan suatu kehilangan panas, suatu keadaan kehilangan panas dengan cara bayi terpapar oleh udara yang lebih dingin. Misalnya bayi diletakkan di dekat kipas angin, atau bayi terpapar oleh udara penyejuk, udara dari penyejuk ruangan. Dan yang keempat adalah evaporasi, yaitu suatu keadaan di mana suhu tubuh bayi mengalami penurunan akibat dari menguapnya cairan ketuban dari tubuh bayi pada saat bayi lahir karena bayi tidak langsung dikeringkan. Itulah 4 penyebab terjadinya hipotermia atau mekanisme kehilangan panas pada tubuh bayi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.